Nahul wadah. Wadah, iya. Jelasin jurumiyah. Nggak cukup kalau cuman berdasarkan live di sini doang. Nggak bisa. Belajar kawakib. Iya, kawakib Duriyah. Thank you so much. Siapa ini namanya? Suci Lista. Nah, iya. Bang ada belajar kitab kawakib. Jadi aku dulu belajar nahu ya. Belajar nahu yang pertama tuh jurumiyah. Ketika jurumiyah selesai, aku lanjut ke kitab mutammimah. Ada mutammimah tipis banget. Tapi lupa saya namanya apa. Dulu aku nyebutnya tuh mutammimah. Nah, terus ada mutammimah level kedua daripada kitab jurumiyah tadi. Nama kitabnya itu mutammimah Kawakibud Duriyah. Terus habis itu tuh ada apa namanya? Ya Rabb ya Maulai. Ada Qatrun Nada. Ada beberapa kitab-kitab. Saya cuma lupa. Belajar alfiyah enggak? Dulu sempat ngafalin. Ya alhamdulillah ngafalin. Terus belajar syarahnya. Nah, jadi kalau kalian tahu ada kitab namanya Ibnu Aqil, itu syarahnya alfiyah. Syarahnya alfiyah. Ibnu Aqil itu syarahnya alfiyah. Tapi saya sebenarnya di penjelasan saya barusan, saya tidak mengkategorikan alfiyah itu sebagai kayak kitab yang dikaji gitu. Enggak, saya kajinya tuh langsung Ibnu Aqil dulu. Kalau alfiyah cuma sekedar dihafalin, gak dimaknain, gak diapa-apain. Kocan mending HP-nya ditaruh aja daripada goyang-goyang mulu, kan gak enak. Sayanya mau nunduk, saya mau goyang-goyang juga, mau gini-gini gitu. Kalau tafsir pernah, alhamdulillah tafsir iya pernah. Ya kali enggak. Kocan gak pernah nunjukin Abah. Pernah lah kalau Abah kitab Qurratul Uyun. Saya sebenarnya kadang suka kecewa sama santri-santri ya. Saya kecewa banget, sekecewa-kecewanya ketika santri itu ditanyain apa namanya kitab favorit. Jawabannya Qurratul Uyun atau Fathul. Jawabannya itu mulu. Ketika saya tanyain kenapa, ujung-ujungnya ya gak kabur-kabur dari ngeres. Dari ngeres. Kayak Maulai, ya Rab, yang kamu bawa selama kamu mondok itu yang kamu dapat. Ngeres doang yang kamu dapat. Oke, kalau kamu cinta sama kitab Qurratul Uyun karena isinya Masya Allah Tabarakallah, di situ mengandung hikmah. Kamu enggak, saya yakin kamu suka Qurratul Uyun gara-gara ngeres kan? Harusnya malu, hei. Malu. Harus, enggak gitu. Fathul Mu'in, Masya Allah Tabarakallah. Fathul Mu'in. Qurtubi Chen, biar banyak ilim. Qurtubi apa tafsir maksud kau? Ta'lim apa? Ta'limul muta'allim. Katanya kalau hafal kitab Aqidatul Am dijamin masuk surga. Enggak dijamin. Enggak, tapi kalau kamu bilang itu perantara orang masuk surga, iya bisa. Man salaka tariqan yaltamisu fihi gimana hadisnya? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang jalan di mana jalan itu dari menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dia masuk ke surga. Tapi gak dijamin. Spill apa?
Pesan rekomendasi buku hijrah. Gak tahu aku jujur gak tahu kalau untuk buku hijrah. Fokus sama buku hijrah aku gak tahu. Rata-rata yang aku tahu tuh ya buku-buku kayak self improvement gitu tuh yang aku baca, tahu mungkin biografi. Kalau untuk khusus hijrah gitu aku gak punya, gak pernah baca. Untuk yang bahasa Indonesia ya. Beruntung kalian yang udah bisa baca kitab kuning. Iyalah, harus beruntung. Kalian harus merasa beruntung. Saya tadi nonton ceramahnya salah satu idola saya, namanya adalah Syekh Sa'id Al-Kamali. Beliau tuh bilang gini, kalian yang sekarang punya kelebihan ilmu, kalian sekarang ini punya kelebihan ilmu, kalian harus sadar bahwa ilmu yang kalian punya itu jauh lebih mulia, jauh lebih agung di antara seluruh harta yang ada di dunia ini. Posisi ilmu itu jauh lebih tinggi daripada harta, hanya sebagian orang yang menyadarinya. Kalian yang menganggap bahwasannya sekarang kalian hafal Al-Quran, kalian sekarang bisa baca kitab, kalian sekarang punya ilmu. Terus kalian meyakini bahwasanya orang kaya itu ada orang kaya tapi dia itu tidak punya ilmu agama. Terus kalian meyakini bahwasanya apa yang dia punya lebih baik daripada apa yang kamu punya, dan apa yang kamu punya itu lebih rendah daripada apa yang dia punya. Berarti secara tidak langsung kamu merendahkan sesuatu yang diagung-agungkan oleh Allah, dan kamu mengagung-agungkan sesuatu yang direndahkan oleh Allah. Saya benar-benar tadi terenyuh banget dengar ceramahnya itu. Mantoriqan yaltamisu. Kayaknya salah deh. Bukan itu, Mbak Vella. Yang benar tuh man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nice, halo. Ya, mari kita ajak. Mari kita ajak. Aktif gak dia? Tips cepat hafal kita. Ya Allah, selalu saja setiap hari bawaannya seperti ini. Mulai. Kalau oleh tuh emang ngeselin ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala kasih rezeki jaringan ke Bang Taka. Gitulah. Di sini mungkin ada pertanyaan yang bagus gitu. Kitab kuning yang mana? Kitab kuning. Kalian kalau lihat ya kitab-kitab yang bukan yang mutawalat ya. Kitab-kitab seperti kitab Minhaj. Kalian tahu kitab Minhaj karya Imam Nawawi? Kitab Minhaj yang punya Imam Nawawi yang tebelnya kurang lebih segini nih. Itu tuh Imam Nawawi ringkas kitab ini dari kitabnya Imam siapa saya lupa ya Allah. Beliau itu meringkas kitab kitab yang jauh lebih besar dikit. Digunakan untuk apa? Biar dihafalin. Fungsinya buat dihafalin. Jadi ulama-ulama terdahulu tuh kalau belajar kitab, dihafalin. Dihafalin. Sekarang ini susah banget. Kok muter-muter punyamu? Bukan aku, tapi punyamu. Allahumma. Ada doa supaya cepat sembuh. Di dalam hadis, kalau nggak salah di dalam riwayat Muslim, ada. Kalian pegang di bagian dada yang sakit, bukan dada yang sakit, pegang di bagian yang sakit, mungkin kalian sakit kepala atau sakit badan atau sakit manapun, pegang itu tempat. Anggap aja sekarang kalian sakit di sini. Kalian baca Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali ya. Terus habis itu baca A'udhu. Ini lemot apa gimana? Enggak kan, enggak lemot kan? Oke, baca. Anggap aja sekarang saya punya sakit di bagian sini. Pegang Bismillah, 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 A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Baca itu 7 kali. Kalau kalian nemuin bingung sama teksnya, saya pernah bikin video tentang itu kalau nggak salah. Silakan scroll, saya udah tulis di caption. Gitu. Kenapa langsung di dada? Ya karena kebetulan dada saya yang kurang menyenangkan. Sudah lancar. Lemot warna hijau, kayaknya di kamu. Assalamualaikum Yai. Itu ada yang nyapa Bang Taka. Itu suara apa? Santri di depan lagi ngafalin kitab. Mereka kalau nggak salah lagi ngafalin Arba'in Nawawi.
Jadi kalian kalian sekarang yang pengen belajar apa namanya? Belajar hadis-hadis ya, sebelum pindah ke kitab-kitab yang lain atau apa, baca tafsir dan sebagainya, kalian hafalin Arba'in Nawawi. Itu penting banget dan itu sebenarnya bisa dijadikan sebagai penambah iman. Dulu ketika saya baru ngafalin Arba'in Nawawi, itu rasa hati tenang banget. Sekarang saya udah gak pernah nambah hafalan hadis saya, ya bawaannya bingung. Orang kalau udah dekat sama Allah, hatinya tuh pasti tenang. Nah sekarang, saya ingat banget masa-masa dulu saya itu, gak punya masalah, gak punya apa, pasti tertolak. Kenapa tertolak? Ayah Cak, siapa yang mau daftar saya comblangin sama Husain bilang astagfirullah. Yang 40 hadis. Bukan 40, 41 apa 42. Dapat 1 apa 42 gitu saya lupa. Dan termasuk hadis yang saya baca tadi itu termasuk daripada hadis Nawawi, daripada Arba'in Nawawi. Gitu. Saya mau tanya. Hai, tanya apa? Coba langsung tanya aja, gak usah ditunda-tunda. Serius, punya saya nge-lag. Hah? Saya nge-lag? Di tipe aku juga belajar kitab itu kalau udah selesai diulang-ulang terus sama kitab-kitab lainnya. Sama, dulu saya itu belajar kitab Safinatun Najah. Safinatun Najah itu lebih dari 6 tahun saya gak berhenti-henti. Kebayang, kitab Safinatun Najah itu ya Allah, kitab fikih paling dasar ya, kitab fikih paling dasar. Tapi ya, kitab itu diulang-ulang sampai sekitar 6 atau 7 tahun selama saya ngaji. Entah, saya kadang nanya ke Abi ini kapan berhenti, kapan berhenti? Dan sama Abi dibilang gini, terusin Cong, terusin Cong. Cong itu istilah kayak nak dalam bahasa Madura. Jadi, dan sekarang saya baru ngerasa manfaatnya. Manfaat dari kitab yang kita anggap remeh, kitab yang kita anggap itu cuma sekedar kitab, cuma kitab dasar, cuma kitab Safina. Tapi itu manfaatnya gede banget. Sumpah, seriusan ini. Dulu saya sempat ngeluh, ngapain sih kitab ini diulang-ulang mulu? Kan aku hampir hafal di sini gitu. Gitu. Let's try again. Okay. I will bismillah. Ya, Bang Tapa, kif halak? Ayo Bang Tapa. Bener banget belajar Safina gak pernah kelar-kelar. Yes. Belajar pernah hafal kitab Sulam Taufik. Enggak hafal, tapi setengah hafal gitu. Kayak kalau ada orang baca kitab Sulam, saya habis. Halo. كيف حالك يا أخوي كيف حالك الشبكة عندك مرة بطيء أخوي شبكة عندك مرة بطيء jaringan sepertinya tidak sedang bersahabat Bung. Gitu. Kalau kita kagum sama seseorang dosa nggak? Kenapa kamu harus nganggap sesuatu yang jelas-jelas halalnya kamu anggap itu dosa? Kecuali kamu kagum disertai dengan tindakan yang diharamkan gitu. Apaan sih masalahnya silalku padahal full? Sama, aku juga full. Di kamu lah. Maulana Habib Ahmad Bafagi. Coba kita ajak beliau. Semoga Allah mudahkan beliau dan saya dalam perkara-perkara sinyal. Bismillah. Maulana, hari ini ana tidak mati lampu. Kalau misalnya di HP ada aplikasi Al-Quran, terus kita terpaksa bawa HP ke WC itu gimana? Apa harus dihapus dulu? Enggak harus dihapus. Tapi aplikasi ini jangan kamu buka, oke? Ketika kamu baca Al-Quran, terus Al-Qurannya itu ada di HP-nya, kamu jangan buka aplikasi Al-Qurannya itu ketika di dalam kamar mandi. Kamu buka, off, selesai. Maulana, antum di mana?
Habib Ahmad gak bisa kayaknya. Oke. Hmm, wah, ada Habib Ali. Maulana, kif halukum? Tasharrafna bihudurikum. Mungkin antum? Ya. Ya Allah. Intinya saya insya Allah nanti kalau udah sampai ke Jawa Barat, Jawa Tengah atau Jawa Barat? Jawa Barat ya. Saya pasti bakalan kunjungin bait Habib Ahmad. Habib Ali Zaid Al-Abidin Al-Kaf. Dan dosa gak sih ngedoain orang yang pacaran biar putus sama pacarnya? Ya enggak lah. Tapi niat kamu apa? Niat kamu cuma pengen PHO karena didasari dengan kecemburuan. Ya enggak lah. Tapi kalau kamu itu mana ada kamu dapat pahala. Tapi kalau kamu dasari itu dengan dasar agar tidak ada lagi yang bermaksiat, ya masya Allah tabarakallah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menghukumi kamu sesuai dengan niat kau. Gitu. Ayo, mungkin ada pertanyaan yang ayolah. Saya gak bakalan notice kalian nanya apa. Saya lebih suka jawabin pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sedikit lebih bagus. Gitu. Apa hukum berbohong demi kebaikan? Sebenarnya berbohong itu tergantung konsepnya ya. Kalau misal sampai dalam kondisi yang terancam itu diperkenankan. Tapi secara umum yang kamu anggap itu demi kebaikan sampai sebatas mana? Atau mungkin kamu cuma gara-gara malu terus kamu bohong. Ya mana ada dosa. Hukum baca Wattpad tergantung dari yang kamu baca. Gak bisa kamu bilang mutlak haram. Dah lama gak main. Iya, Lep. Tapi kamu gak bakalan baca. Kata siapa gak baca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak mau nanya, maaf. Ya kalau lagi sholat terus lupa tahiyat ke satu, lupa gimana? Harus diulang. Nah, jadi tahiyat itu ada dua kan ya? Ada dua. Ada tahiyat pertama, ada tahiyat kedua. Di tahiyat pertama itu hukumnya sunnah muakkadah. Di tahiyat yang kedua itu hukumnya wajib. Jadi apabila kamu meninggalkan tahiyat yang pertama cukup di akhir nanti kamu bayar pakai sujud sahwi. Itu dalam pendapat mazhab Syafi'i. Gitu. Wallahu alam kalau pendapat mazhab yang lain saya nggak tahu juga. Gitu. Apa amalan biar cepat ngafal dan ilmu kita berkah? Amalannya ya tinggalkan maksiat. Itu adalah jalur paling sukses. Saat hijrah tapi lingkungan gak mendukung, gimana solusinya, Chen? Jangan ngedeket sama orang yang mendingan kamu sendiri. Itu sebuah prinsip yang harus dipegang oleh siapapun. Kalau kamu ngerasa lingkungan kamu gak ada yang baik, ya kamu hidup sendiri aja. Jadi disebut sebagai uzlah, menyepi. Nih, Kacen, kan di Islam itu wajib mengenakan hijab, bukan hijab wajib bukan pilihan. Nah, kalau nikah pengantin wanita tidak mengenakan hijab saat nikah itu sah atau enggak sih? Atau sah-sah aja karena mengucapkan hijab kabul laki-laki? Bukan karena itu. Perempuan yang tidak menggunakan hijab ketika pernikahan, hukum hijab kabulnya sah-sah aja. Tapi apakah itu boleh atau enggak? Enggak boleh, haram. Ismail Al-Khalili siapa bang? Dia paman saya, om. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum salaman sama guru laki-laki haram, mutlak haram. Walaupun ada beberapa pendapat yang memperkenankan, tapi pendapat yang kuat dan pendapat yang lebih benar adalah haram. Haram, haram. Jangan bersentuhan dengan lawan jenis, oke?
Saya sendiri baru mulai gak nyentuh dan gak salim sama guru atau siapapun tuh SMA kelas 1. Kan katanya kita harus saling memaafkan. Tapi apa aku harus memaafkan sama orang yang udah ngelakuin pelecehan? Itu tergantung diri kamu. Ketika kamu dizalimi ada 3 perkara yang bisa kamu lakukan. Pertama, kamu bisa mendoakan keburukan kepada orang tersebut. Dan itu termasuk hak kamu. Tapi ini sangat tidak dianjurkan. Tapi saya mau jelasin dalil-dalil yang memperkuat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, "Ittaqu da'watal madlumi wa in kana kafiran." Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, takutlah kalian kepada doa orang yang dizalimi walaupun dia kafir. Semisal sekarang ada orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, kemudian sedang dizalimi oleh orang Islam, dizalimi oleh orang beriman, kemudian dia berdoa ke Allah, Allah akan mengabulkan doa orang kafir tadi itu. Wa in kana kafiran. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, hadis qudsi kalau gak salah, laisa baini wa bainahu hijab, atau kama qala Allah tabaraka wa taala, antara aku dan orang yang dizalimi itu tidak ada penghalang, full. Jadi apa ya, Allah SWT memberikan jaminan doa orang yang dizalimi itu pasti akan terkabul, pasti akan terkabul, walau ba'dahin, walaupun 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, 7 tahun lagi, atau 1 tahun lagi, gak ada yang tahu, tapi pasti akan dikabulkan doa kamu itu. Yang kedua, cara yang kedua adalah dengan cara membiarkan. Kamu gak doain yang buruk, kamu gak doain apapun, kamu biarin aja gitu. Kayak di dalam perasaan masih sakit hati mungkin, masih kesel gitu. Tapi kamu diam aja, kamu gak ngelakuin apa-apa. Kamu ketika mati, kamu akan bisa menuntut hak kamu kelak di akhirat. Hak kamu untuk meminta pahala orang yang pernah menzalimi kamu sesuai dengan perbuatan jahat dia kepada kamu. Semisal pahala dia sudah habis, ya dosa kamu yang akan dia ambil. Cara yang ketiga, dan ini yang sangat dianjurkan adalah ya Rabb, dengan cara memaafkan. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan wa aslaha, kemudian dia berbaik-baikan, fa ajruhu 'ala Allah, pahalanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah memberikan jaminan bahwasannya pahala sudah aku yang pegang, aku yang tanggung, Jangan heran ketika Allah Subhanahu wa taala akan memberikan segalanya itu jauh lebih baik, jauh lebih daripada apa yang kita ekspektasikan. Jadi sebenarnya memaafkan lebih baik. Tapi terkadang ada beberapa perkara di mana ketika kita memaafkan itu justru menimbulkan mudarat yang lebih besar. Nah, ketika contohnya ada orang dia itu jahat banget. Nah, semisal saya maafin, dia tidak akan pernah merasa bersalah dan dia justru akan menambah lagi perbuatan jahatnya, kayak berketerusan. Ya, mendingan kamu gak maafin gitu. Jadi tidak selamanya perbuatan maaf itu didahulukan. Waktu paling wajar untuk berdoa, banyak sepertiga malam, asar, di waktu asar, hari Jumat, ketika khutbah Jumat, antara khutbah yang pertama dan yang kedua, banyak. Kalian googling, insya Allah aman lah kalau masalah ini. Bagaimana cara menghadapi orang tua yang protektif? Sabar dan sabar gitu.